Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nadia Khalifatul Nisa, Silvi Wahidatus Solihah, Rahmatul Isna Nadia, Mufidatul Khairiyah, Maulida Nur Azizah, dan Ilfi Nur Hidayah. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang bahan kinetik, DNA, RNA, dan kromosom. Sejarah DNA, RNA, dan kromosom. Yang pertama, pada tahun 1869, DNA teridentifikasi sebagai benang halus pada darah putih yang diberi etanol dingin. Yang kedua, pada tahun 1935, DNA murni berhasil diisolasi. Yang ketiga, pada tahun 1941 diajukan hipotesis atau gen satu enzim. Dan yang keempat, pada tahun 1953 struktur molekul DNA telah terungkap. Yang kelima, pada tahun 1966 kode genetik dapat dipecahkan. Yang keenam, tahun 1969 pertama kali gen dapat diisolasi. Yang ketujuh, pada tahun 1980 teknik pengandaan DNA secara buatan dapat dilakukan dengan mesin PCR atau polymerase chain reaction. Yang kedelapan, pada tahun 1984 dikembangkan sistem jari DNA atau DNA fingerprinting. Baik, saya Ilfi Nur Hidayah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Silvi Wahidatus Solihah. Bahan penyusun DNA. DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan bahan dasar genetik yang terbentuk dari 3 komponen, yaitu basa, gula, dan fosfat. Yang pertama adalah basa. Basa yang merupakan bahan dasar penyandi genetik terdiri dari 4 jenis, yaitu adenin, guanin, timinin, dan sitosin. Yang kedua adalah gula deoksiribosa. Gula deoksiribosa merupakan monosakarida dengan rumus molekul HCO, CH2, CHOH3H. Gula deoksiribosa mempunyai 5 karbon gula ribosa yang kehilangan 1 atom oksigen. Gula tersebut melekat pada fosfat dan 1 dari basa nitrogen. Yang ketiga adalah fosfat. Senyawa fosfat berguna untuk mengikat gula dengan gula, di mana fosfat tersebut berikatan dengan gula. Ikatan nukleosida dengan fosfat disebut nukleotida. Fungsi DNA ada 3. Yang pertama, pembawa informasi genetika, di mana DNA membawa instruksi bagi pembentukan ciri dan sifat manusia. Yang kedua, perantara duplikasi diri dan pewaris sifat. DNA mengandung semua informasi sifat manusia hidup. DNA terdiri dari 46 kromosom. Yang ketiga, bermanfaat dalam bidang forensik. DNA juga bisa membantu tugas kepolisian untuk mengungkap kasus kejahatan, di mana membantu identifikasi tersangka dengan memakai pelacakan DNA. Selanjutnya adalah struktur kimia basa. 4 basa penyusun DNA berdasarkan struktur kimianya dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu yang pertama kelompok pirimidin dan yang kedua kelompok purin. Yang pertama, kelompok pirimidin. Basa kelompok ini terbentuk dari 1 cincin yang terdiri dari 4C dan 2N. Kedua basa itu adalah timinin dan sitosin. Kelompok piurin. Basa kelompok ini terbentuk dari 2 cincin yang terdiri dari 5C dan 4N. Kedua basa itu adalah adenin dan guanin. Ikatan antar basa. Dalam pembentukan DNA terdapat 2 utas yang saling berikatan. Ikatan ini karena antar basa dapat dihubungkan oleh unsur hidrogen, sehingga ikatan antar basa disebut dengan ikatan hidrogen.
Berdasarkan jumlah ikatan dibagi menjadi dua. Pertama, basa-basa berikatan dua, yaitu timin yang dilambangkan dengan T dari pirimidin dengan adenin yang dilambangkan A dari piurin. Yang kedua adalah basa-basa berikatan tiga, yaitu sitosin yang dilambangkan C dari pirimidin dengan guanin yang dilambangkan dengan G dan piurin dari piurin. Penggandaan DNA. Penggandaan DNA dilakukan secara semi-konservatif, yaitu pada setiap fragmen DNA yang baru terbentuk, masih terdapat satu utas dari fragmen yang sebelumnya. Proses ini dimungkinkan karena adanya sistem komplementasi antara basa timin dengan adenin dan basa sitosin dengan guanin. Kemudian adalah langkah penggandaan DNA. Yang pertama, pemecahan atau cleavage utas ganda DNA pada suatu tempat atau cleavage site yang memisahkan dua utas sehingga dapat dilakukan penggandaan DNA. Yang kedua adalah penggandaan utas melalui proses komplementasi. Enzim DNA polimerase melakukan pembentukan utas DNA baru sesuai dengan basa komplemennya. Yang ketiga adalah penutupan nik. Oleh karena pemanjangan rantai DNA selalu mengikuti pola 5:3, maka pada utas yang arah 5/3-nya searah dengan arah cleavage, proses komplementasi terhenti menuju cleavage cukup besar, sehingga menyebabkan adanya gap antara rangkaian basa. Gap ini disebut nik yang harus ditutup agar fragmen DNA baru sempurna. Kemudian kromosom. DNA tanaman tersebar baik dalam inti sel maupun dalam sitoplasma. DNA inti sel tersusun dalam kromosom. DNA sitoplasma terdapat dalam plastid mitokondria yang jumlahnya lebih dari satu. Sel tanaman terdapat 3 genom, yaitu genom inti, genom mitokondria, dan genom plastid. Pembentukan kromosom dari utas ganda DNA yang memiliki ketebalan 2 nanometer mengalami beberapa proses sebelum membentuk kromosom dengan ketebalan 700 nanometer, yaitu yang pertama, utas ganda DNA mengikat histon sehingga mencapai ketebalan 11 nanometer. Yang kedua, DNA yang sudah mengikat histon bergabung hingga 2 lapis sehingga mencapai ketebalan 30 nanometer. Baik, saya Rahmatul Isnarodia akan melanjutkan materi dari Ahliyah Khalifatunisa tentang pembentukan kromosom. Pembentukan kromosom yang ketiga yaitu gabungan di atas memendek membentuk pola gelombang dengan lebar antara puncak dan lembah gelombang sebesar 300 nanometer. Yang keempat, pola gelombang tersebut membentuk pola memendek dengan ketebalan 700 nanometer. Pola pilihan tersebut akhirnya yang nampak sebagai massa kromosom. Selanjutnya adalah struktur kromosom. Yang pertama yaitu telomer. Telomer merupakan ujung kromosom yang terdiri dari sekuens DNA yang dibutuhkan untuk stabilitas ujung kromosom. Yang kedua adalah sentromer, merupakan bagian kromosom yang berasosiasi dengan benang pleno ketika pembelahan mitosis ataupun meiosis. Yang ketiga yaitu heterochromatin, bagian kromosom yang cenderung padat pilinannya, jelas tampak pada interfase, umumnya berada di sekitar sentromer dan telomer. Yang keempat yaitu euchromatin, yang merupakan bagian kromosom yang memiliki kepadatan normal dan mengalami siklus kondensasi, cenderung kurang memilin pada interfase. Gen-gen aktif umumnya berada pada bagian ini. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya, Maulida Nur Azizah. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, struktur gen. Gen merupakan fragmen DNA yang dapat ditranskripsikan menjadi RNA dan diterjemahkan menjadi protein, yang selanjutnya mampu mempengaruhi proses fisiologi tanaman maupun fenotipnya.
Pada dasarnya, gen tersusun oleh 4 komponen. Komponen pertama yaitu regulator, komponen kedua promoter, komponen ketiga transcribe region atau bagian yang ditranskripsikan, komponen keempat yaitu terminator. Pada komponen pertama yaitu regulator merupakan bagian dari gen yang berperan dalam pola aktivasi suatu gen. Pada rangkaian fisiologis apa, pada kondisi apa, pada fase perkembangan apa, atau pada organ apa. Komponen kedua yaitu promoter, merupakan bagian dari gen yang berperan dalam penentuan utas mana yang akan dikode untuk ditranskripsikan dan kapan titik awal transkripsi akan dilakukan. Komponen ketiga yaitu transcribe region atau bagian yang ditranskripsikan, merupakan bagian dari gen yang akan ditranskripsikan menjadi RNA. Komponen keempat yaitu terminator, merupakan bagian dari sekuens DNA dari suatu gen yang memberi tanda kepada enzim penyusun RNA untuk menghentikan proses pemanjangan rantai RNA. Manfaat materi bahan genetik. Manfaat materi bahan genetik yang pertama yaitu materi genetik mampu menyimpan informasi genetik dan dengan tepat dapat meneruskan informasi dari tetua kepada keturunannya. Fungsi ini merupakan fungsi genetik yang dilaksanakan melalui replikasi. Manfaat materi bahan genetik yang kedua yaitu materi genetik mengatur perkembangan fenotip organisme. Artinya materi genetik harus mengarahkan pertumbuhan dan diferensiasi organisme mulai dari zigot hingga individu dewasa. Fungsi ini merupakan fungsi fenotip yang dilaksanakan melalui ekspresi gen. Manfaat materi bahan genetik yang ketiga yaitu materi genetik sewaktu-waktu mengalami perubahan sehingga organisme yang bersangkutan akan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah. Tanpa perubahan semacam ini, evolusi tidak akan pernah berlangsung. Fungsi ini merupakan fungsi evolusioner yang dilaksanakan melalui peristiwa mutasi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.